Di desa ini, semakin banyak orang bersedekah, semakin sering ada yang mati tanpa sebab. Yang lebih mengerikan, pelakunya bukan dukun, melainkan seorang haji yang dianggap paling suci. Dan malam ini, aku akan ceritakan kenapa doa mereka justru menjadi pintu petaka. Desa Karangjati selalu percaya bahwa rezeki memiliki bau. Bukan harum bunga, bukan pula amis darah, melainkan aroma samar yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terlalu lama hidup dalam kekurangan. Ketika kekayaan tiba-tiba muncul, baunya akan terasa asing, seperti hujan turun dari langit yang seharusnya cerah. Itulah sebabnya, sejak Haji Mardun pulang dari Tanah Suci, warga mulai mencium sesuatu yang janggal. Sebelum berangkat haji, Mardun hanyalah pedagang gabah kecil, timbangan reyot, lumbung setengah lapuk, serta pakaian yang warnanya pudar oleh matahari. Namun, selepas kepulangan itu, rumahnya berubah secepat kilat menyambar tanah kering. Dinding bata diganti marmer, halaman dipenuhi lampu taman, serta pagar besi menjulang seperti gigi raksasa yang siap menggigit siapapun yang terlalu dekat. Tidak ada yang berani bertanya dari mana semua itu berasal. Di desa, keberhasilan sering dianggap sebagai anugerah, bukan sesuatu yang perlu dicurigai. Terlebih jika dibungkus sorban putih, janggut rapi, serta tutur lembut yang selalu menyelipkan ayat dan nasihat. Haji Mardun tahu betul cara berdiri di hadapan masyarakat. Punggung sedikit membungkuk, suara rendah, senyum sederhana. Seperti air tenang di permukaan, meski arus di bawahnya tak terlihat. Setiap Jumat, ia datang ke masjid lebih awal, membuka kotak amal, memasukkan lembaran uang tebal, lalu menutupnya kembali tanpa banyak suara. Anak yatim diberi santunan, janda tua dibelikan beras, rumah reyot direnovasi tanpa diminta. Warga menyebutnya wali hidup, orang yang hartanya mengalir seperti mata air tanpa henti. Namun, air yang terlalu deras seringkali berasal dari sumber yang gelap. Beberapa minggu setelah bantuan pertama diberikan, Pak Darsa, petani yang menerima modal usaha dari Haji Mardun, jatuh sakit mendadak. Tubuhnya mengering seperti jerami, matanya cekung, napasnya berat seolah paru-parunya terisi pasir. Tidak lama kemudian, ia meninggal. Keluarganya menganggap takdir telah mengetuk pintu. Tak berselang lama, Bu Ratmi, penerima biaya pengobatan, kehilangan anak sulungnya akibat kecelakaan aneh di jalan lurus tanpa lubang. Kereta lewat terlalu cepat, kata orang, padahal jalur itu jarang dilalui kendaraan. Peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri, tidak saling berkaitan. Setidaknya begitu anggapan kebanyakan orang. Namun bagi mereka yang peka, pola mulai terbentuk perlahan, seperti bayangan yang menyatu saat senja. Setiap kebaikan selalu diikuti kehilangan. Setiap bantuan selalu dibayar dengan air mata orang lain. Haji Mardun tetap datang melayat, tetap menunduk khusyuk, tetap mengulurkan amplop duka. Tidak ada wajah bersalah, tidak pula raut terkejut. Matanya tenang, terlalu tenang, seperti kolam tua yang menyimpan sesuatu di dasarnya. Suatu malam, hujan turun tanpa angin. Seorang pemuda bernama Raka melewati rumah besar itu. Ia bersumpah mendengar suara gesekan dari dalam tanah, seperti kuku mengais permukaan keras. Lampu ruang bawah tanah menyala remang, menyorot jendela kecil yang setengah tertutup. Raka berhenti, dadanya terasa berat. Ada dorongan aneh untuk pergi, seolah langkahnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia menoleh kembali, lampu itu sudah padam, menyisakan kegelapan yang tampak lebih pekat dibanding malam biasa. Keesokan harinya, kabar sumbangan baru tersebar. Pembangunan musala kecil di ujung kampung, seluruh biaya ditanggung Haji Mardun. Warga bersorak, bersyukur, memuji nama Tuhan. Tak seorang pun menyadari di hari yang sama, seorang bayi lahir tanpa tangis di rumah bidan desa. Rezeki memang berpindah tangan, seperti air dalam bejana. Jika satu wadah terisi penuh, yang lain akan dikosongkan. Desa Karangjati belum menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas timbangan yang tidak seimbang. Dan di tengah semua itu, Haji Mardun terus menebar senyuman, seolah mengetahui sesuatu yang belum siap diterima siapapun. Babak pertama telah bermulai, meski belum ada yang sadar harga apa yang perlahan ditagihkan. Rumah Haji Mardun berdiri seperti benteng yang terlalu rapi untuk sebuah desa kecil. Dari luar, bangunan itu tampak suci, bersih,
dan penuh ketenangan, persis seperti wajah tuannya. Namun setiap rumah, sebagus apapun tampangnya, selalu memiliki bagian yang tidak ingin diperlihatkan, seperti manusia yang tersenyum sambil menyembunyikan luka di balik pakaian. Renovasi tahap terakhir dimulai ketika musim kemarau hampir habis. Beberapa tukang dari desa sebelah didatangkan. Salah satunya bernama Sumarno, pria paruh baya dengan tangan kasar dan pendengaran tajam. Ia terbiasa bekerja tanpa banyak bertanya, karena baginya tembok tidak pernah berbohong, hanya manusia yang sering melakukannya. Pekerjaan awal berjalan normal, menggali pondasi tambahan, merapikan saluran air, serta memperkuat lantai bagian belakang rumah. Sampai suatu pagi, cangkul Sumarno membentur sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Bukan batu, bukan akar. Bunyi yang muncul terdengar padat, berat, seperti besi yang dibungkus tanah basah. Ketika digali lebih dalam, terlihat sebuah pelat kayu tua dengan paku berkarat. Letaknya tepat di bawah dapur, seolah sengaja disembunyikan dari langkah manusia. Sumarno memanggil mandor. Pelat itu diangkat perlahan. Udara dari bawah lubang langsung menyembur ke atas, dingin dan berbau kuburan, seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah terlalu lama tertahan. Tangga sempit muncul di balik kegelapan. Tidak ada dalam gambar rancangan, tidak pula disebutkan dalam arahan Haji Mardun. Namun sang pemilik rumah hanya berdiri memandangi lubang itu, wajahnya datar, tanpa tanda terkejut. Seolah ruang tersebut memang ada sejak awal, hanya menunggu ditemukan. Sumarno turun lebih dulu. Setiap pijakan berbunyi lirih, seperti bisikan kayu tua yang tidak suka diinjak. Lampu senter menyorot dinding tanah yang dipadatkan dengan rapi, terlalu rapi untuk sekedar ruang penyimpanan. Di dasar tangga, mereka menemukan ruangan rendah dengan langit-langit sempit. Di dalamnya tersusun benda-benda yang membuat perut terasa melilit. Karung tanah berwarna keabu-abuan. Kain putih terlipat rapi, bercak kecoklatan menempel di beberapa sudut. Kendi tanah liat berisi cairan kental menghitam. Semua tertata seperti altar, bukan gudang. Sumarno mengulurkan tangan menyentuh salah satu kain. Teksturnya kasar, bau apek bercampur amis menusuk hidung. Bau yang sama dengan liang lahat setelah hujan turun, ketika bumi membuka sedikit rahasianya. Tanah kuburan, gumamnya pelan. Mandor menelan ludah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap terlalu lama. Ruangan itu memberi perasaan seperti berdiri di tepi jurang. Tidak ada yang mendorong, tetapi tubuh tahu bahwa jatuh hanya soal waktu. Haji Mardun akhirnya berbicara. Suaranya tenang, lembut, seperti air yang mengalir di sungai dangkal. Itu jangan disentuh lagi. Tutup kembali. Anggap saja tidak pernah ada. Tidak ada ancaman, tidak ada penjelasan. Namun kalimat itu terasa seperti perintah yang tidak memberi ruang untuk dibantah. Malam harinya, Sumarno tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat karung-karung tanah itu bergerak pelan, seolah bernapas. Ia teringat cerita orang tua tentang tanah yang diambil tanpa izin, tentang arwah yang kehilangan tempat beristirahat. Esoknya, seorang tukang muda tiba-tiba mengundurkan diri. Katanya semalaman ia bermimpi dikubur hidup-hidup, dadanya ditekan kain kafan, mulutnya dipenuhi tanar basah. Anehnya, mimpi itu berakhir dengan suara seseorang membaca doa, pelan, khusyuk, namun nadanya terbalik, seperti doa yang ditarik ke dalam perut bumi. Renovasi tetap berjalan, lubang ditutup, lantai dicor ulang. Ruangan itu kembali tersembunyi, seperti rahasia yang dikubur 2 kali. Namun sejak hari itu, kejadian ganjil semakin sering muncul. Setiap kali Haji Mardun memberikan bantuan baru, salah satu karung tanah di ruang bawah seolah berkurang isinya. Tidak terlihat oleh siapapun, tetapi bau amis sering tercium dari dapur, terutama menjelang malam Jumat. Sumarno akhirnya mengerti. Ruangan itu bukan sekedar tempat, ia adalah timbangan. Tanah di dalamnya menyimpan jejak orang-orang yang telah membayar kebaikan tuannya. Seperti lumbung tak kasat mata, diisi bukan oleh padi, melainkan oleh nyawa. Di atas rumah, Haji Mardun tetap memimpin doa. Di bawah lantai,
Sesuatu terus menghitung, dan desa Karangjati tanpa sadar mulai berdiri di atas kuburan yang terus bertambah. Malam Jumat di desa Karangjati selalu terdengar berbeda. Suara jangkrik merendah, angin bergerak seperti menahan napas, serta langit tampak lebih dekat ke tanah. Pada waktu itulah, Haji Mardun membuka pintu rumahnya lebar-lebar, mengundang warga untuk berdoa bersama. Lampu minyak dipasang di sudut ruangan, tikar digelar rapi, air putih disusun dalam gelas bening. Segalanya tampak sederhana, nyaris suci. Seperti mangkuk tanah liat yang diisi air jernih, siapapun akan mengira tidak ada racun di dalamnya. Haji Mardun duduk di depan, sorban putih melingkar rapi, tasbih kayu tergenggam ringan. Bacaan dimulai pelan, naik perlahan, lalu mengalir seperti sungai tenang. Ayat-ayat terdengar familiar, doa-doa terdengar lurus. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menyimpang. Namun, sesuatu terasa janggal, meski sulit dijelaskan. Beberapa jamaah merasakan dada menghangat, lalu mendingin mendadak. Ada pula yang tiba-tiba teringat wajah orang mati yang pernah mereka kenal. Bukan karena takut, melainkan karena wajah itu muncul begitu saja, seperti bayangan melintas di cermin saat seseorang lewat di belakang. Doa selesai. Warga pulang dengan hati ringan. Mereka mengira telah menitipkan harapan ke langit. Malam itu, mimpi-mimpi aneh mulai berkunjung. Pak Lurah melihat dirinya berdiri di tepi sumur tanpa tali. Air di bawahnya hitam, memantulkan wajahnya sendiri yang tersenyum aneh. Bu Ratna bermimpi berjalan di sawah. Padi tumbuh dari kain kafan, bergoyang pelan seperti melambai. Seorang pemuda terbangun dengan keringat dingin setelah merasa tangannya ditarik ke bawah tanah oleh sesuatu yang bersorban putih. Anehnya, mimpi-mimpi tersebut memiliki kesamaan. Ada suara doa, ada bau tanah basah, ada rasa sesak di dada, seperti bernapas di ruang sempit. Keesokan paginya, Haji Mardun kembali seperti biasa. Senyum tipis, salam hangat, langkah ringan. Ia bertanya kabar, menyampaikan nasihat, lalu memberi bantuan baru. Seorang pedagang kecil menerima modal, seorang janda mendapat biaya sekolah anaknya. Sore itu juga, kabar duka datang dari ujung kampung. Seorang kakek yang sehat mendadak jatuh. Tubuhnya kejang, napasnya berhenti tanpa sebab jelas. Warga mulai berbisik. Bukan karena takut, melainkan bingung. Terlalu banyak kebetulan terjadi di jalur yang sama, seperti hujan yang selalu turun setelah lonceng tertentu dibunyikan. Malam Jumat berikutnya, doa kembali digelar. Kali ini Raka ikut duduk lebih dekat ke depan. Ia memperhatikan gerak bibir Haji Mardun. Ada bagian bacaan yang terdengar ganjil. Bukan karena lafaznya salah, tetapi karena nadanya seperti ditarik ke dalam, seolah doa itu tidak dilepaskan ke atas, melainkan diarahkan ke bawah. Seperti menimba air, bukan menyiram tanah. Ketika mata Raka terpejam, ia melihat dirinya berdiri di ruangan gelap. Di sekelilingnya ada bayangan orang-orang desa. Mulut mereka terbuka, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dari langit-langit menetes cairan hitam ke telapak tangannya. Setiap tetes terasa berat, seperti janji yang harus dibayar. Ia terbangun dengan napas terputus-putus. Beberapa hari kemudian, seorang ibu yang rajin ikut doa bersama ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada racun. Dokter desa hanya menggeleng, seperti orang yang diminta menjelaskan hujan mengapa turun dari awan tertentu. Perlahan pola itu menjadi jelas bagi mereka yang berani melihat. Doa yang dipimpin Haji Mardun bukan mengirim permohonan, ia justru mengikat sesuatu. Seperti jaring halus, bacaan itu menahan arwah-arwah yang seharusnya pergi, lalu menyalurkannya ke satu titik yang sama. Amal jariah biasanya mengalir ke depan, menumbuhkan kebaikan. Namun, yang terjadi di Karangjati
bergerak mundur, seperti sungai yang tiba-tiba memilih kembali ke mata air yang gelap. Ruang bawah tanah di rumah besar itu kini terasa hidup. Setiap malam Jumat, bau amis muncul lebih kuat. Tanah di karung-karung itu menjadi lebih lembab, seolah baru digali. Kendi-kendi menghitam, isinya bertambah tanpa pernah diisi. Haji Mardun tahu, ia selalu tahu, setiap doa adalah kunci, setiap sedekah adalah paku, setiap kematian adalah bayaran. Dan warga, tanpa sadar, telah menjadi jemaah dalam perjanjian yang tidak pernah mereka tanda tangani, namun perlahan mereka lunasi dengan nyawa di sekitar mereka. Malam itu, angin berhenti total, seakan dunia menunggu giliran berikutnya. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan istri Haji Mardun pada awalnya. Di desa, perempuan sering dianggap latar, seperti dinding rumah yang selalu ada tetapi jarang ditatap. Namanya Nyai Salamah. Tuturnya halus, langkahnya pelan, wajahnya tenang. Terlalu tenang, bahkan ketika kabar duka datang bertubi-tubi. Namun waktu memiliki kebiasaan meninggalkan bekas. Rambut memutih, kulit mengendur, punggung membungkuk. Semua orang tunduk pada perubahan itu, kecuali Nyai Salamah. Tahun demi tahun berlalu, wajahnya tetap sama. Tidak ada garis di sudut mata. Tidak ada keriput di leher. Kulitnya halus seperti pagi yang belum tersentuh matahari. Orang-orang mulai berbisik pelan, bukan dengan iri, melainkan heran. Perawatannya bagus, kata sebagian. Takdir Tuhan, ujar yang lain. Namun bisikan itu tidak pernah sampai ke telinga Nyai Salamah. Atau mungkin sampai, tetapi ia memilih tidak menanggapinya. Setiap sore, perempuan itu duduk di beranda belakang, menghadap taman kecil yang selalu rapi. Tangannya sering memegang secangkir air hangat, tetapi tidak pernah terlihat menyesapnya. Seperti boneka pajangan yang hanya menjalankan gerakan tertentu. Raka beberapa kali melihatnya menatap kosong ke tanah. Tatapan itu bukan milik orang yang sedang berpikir, melainkan milik seseorang yang sedang mendengarkan suara yang tidak didengar orang lain. Suatu malam, hujan turun rintik. Raka pulang terlambat dan melewati sisi rumah besar itu. Dari balik jendela, ia melihat bayangan Nyai Salamah berdiri diam. Lampu di ruangan menyala redup. Bayangan itu tidak bergerak, bahkan ketika kilat menyambar dan cahaya menari di dinding. Yang membuat dada Raka mengeras adalah satu hal sederhana. Bayangan tersebut tidak mengikuti bentuk tubuhnya, seolah cahaya enggan mengakui keberadaannya. Keesokan hari, seorang perempuan desa memberanikan diri bertanya langsung. Nyai kelihatan segar terus. Rahasianya apa? Nyai Salamah tersenyum. Senyum tipis, kaku, seperti topeng kayu yang dipoles rapi. Menjaga amanah, jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi meninggalkan rasa asing. Amanah apa yang bisa menjaga tubuh dari penuaan seperti garam yang mencegah daging membusuk? Sejak itu, kejadian ganjil makin sering terlihat. Setiap malam Jumat, Nyai Salamah selalu menghilang dari pandangan. Tidak ada di ruang doa, tidak terlihat di kamar. Pintu belakang rumah terkunci rapat, tetapi aroma tanah basah tetap keluar. Pelan, seperti nafas dari ruang tertutup. Sumarno, tukang yang pernah turun ke bawah rumah, pernah melihatnya berdiri di depan pintu dapur tengah malam. Perempuan itu tidak berbicara, tidak menoleh. Hanya berdiri dengan tangan terulur ke arah lantai, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Seperti bendungan, gumam Sumarno kemudian. Menahan arus yang jika dilepas akan menenggelamkan segalanya. Suatu sore, Nyai Salamah jatuh pingsan di dapur. Warga berkerumun. Ketika bajunya tersingkap sedikit, terlihat kulit di perutnya dipenuhi guratan hitam, membentuk pola melingkar, seperti tulisan yang telah lama dihapus, namun bayangannya masih tertinggal. Ustaz yang dipanggil hanya terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia seperti membaca kitab yang halamannya bergerak sendiri. Itu bukan penyakit, katanya pelan. Itu penanda. Malamnya, angin berputar aneh di sekitar rumah besar.
Lampu berkedip. Dari ruang bawah tanah terdengar suara gesekan berat, seperti sesuatu mencoba bangkit dari tidur panjang. Nyai Salamah sadar kembali. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Ia berbisik lirih. Suaranya bukan sepenuhnya miliknya. Jangan biarkan timbangan miring. Haji Mardun berdiri di samping ranjang. Wajahnya tegang untuk pertama kalinya. Ia menggenggam tangan istrinya erat, seperti seseorang yang takut kehilangan kunci terakhir dari pintu yang telah lama ia tutup. Kebenaran mulai menampakkan bentuknya. Nyai Salamah bukan sekedar pendamping. Tubuhnya adalah wadah, tempat perjanjian disematkan. Selama ia berdiri, kesepakatan tetap terjaga. Selama ia bernafas, aliran tidak akan terputus. Ia seperti kendi yang menampung sesuatu yang terlalu besar untuk dunia luar. Jika retak, isinya akan tumpah tanpa kendali. Di desa, orang-orang mulai merasa lelah tanpa sebab. Bayi menangis tanpa henti. Tanaman layu meski disiram, seolah keseimbangan bergeser perlahan, seperti papan jungkat-jungkit yang kehilangan satu beban. Dan di tengah semua itu, Nyai Salamah kembali duduk di beranda. Wajahnya tetap muda, senyumnya tetap kaku. Ia masih berdiri. Namun, penyangga itu mulai goyah. Bayangan adalah bukti paling jujur dari keberadaan. Ia tidak bisa berpura-pura, tidak bisa berdusta. Selama matahari masih bersinar, setiap tubuh pasti meninggalkan jejak gelap di tanah. Itulah hukum sederhana yang dipercaya warga Karangjati sejak lama. Namun, hukum itu mulai runtuh pada suatu siang yang terik. Saat itu, matahari berdiri tepat di atas kepala. Cahaya jatuh tegak lurus, memaksa setiap benda menempelkan siluetnya ke bumi. Pepohonan terlihat hitam di kaki masing-masing. Tiang listrik tampak seperti tombak tertancap. Orang-orang berjalan sambil membawa bayangan sendiri, seolah masing-masing memiliki teman bisu yang setia mengikuti. Kecuali satu. Haji Mardun melangkah keluar dari rumahnya, menyapa warga dengan senyum tenang. Sorban putih berkilau terkena sinar, jubahnya bersih tanpa noda. Namun di tanah, tepat di bawah kakinya, tidak ada apa-apa. Tidak tampak bentuk, tidak terlihat garis, seperti cahaya menolak menyentuh tubuhnya. Awalnya mata yang melihat mengira keliru, mungkin sudut pandang salah, mungkin silau. Namun ketika langkah itu bergerak, kekosongan di bawahnya ikut berpindah. Tidak ada yang mengikuti. Sunyi menjalar cepat, seperti hawa dingin merambat di tulang. Seorang anak kecil menunjuk sambil berteriak, "Bayangannya hilang!" Ibunya segera menutup mulut sang anak, seolah ucapan itu bisa mengundang petaka. Warga lain berpaling, pura-pura sibuk, pura-pura tidak melihat. Di desa, ada hal-hal yang lebih aman untuk diabaikan daripada diakui. Namun ketakutan, seperti air, selalu menemukan celah. Sejak hari itu, keanehan lain mulai muncul. Cermin di rumah Haji Mardun sering memantulkan gambar yang terlambat. Ketika ia bergerak, bayangannya di kaca tertinggal sepersekian detik, seperti roh yang enggan mengikuti jasad. Kadang wajah di pantulan tampak lebih pucat, lebih tua, bahkan retak, seperti tanah kering menjelang kemarau panjang. Raka memperhatikan semua itu dengan gelisah. Ia teringat cerita kakeknya tentang orang yang terlalu lama berurusan dengan perjanjian gelap, tentang tubuh yang masih berjalan meski ruhnya telah pergi, tentang pinjaman waktu yang harus dibayar mahal. Seolah alam mulai membenarkan cerita itu. Haji Mardun jarang tidur. Jika malam tiba, lampu rumahnya menyala sampai fajar. Dari luar, sosoknya terlihat duduk diam, tidak bergeser berjam-jam seperti patung yang diberi nafas. Tidak ada suara langkah, tidak ada batuk, hanya keheningan yang menekan. Suatu malam, Sumarno bermimpi aneh. Ia melihat Haji Mardun berdiri di tengah ladang kosong. Tubuhnya utuh, tetapi wajahnya berlubang seperti topeng yang kehilangan isi. Dari dalam rongga itu keluar asap hitam, berputar, lalu masuk kembali ke tanah. Ketika terbangun, dada Sumarno terasa sesak. Ia sadar akan satu hal mengerikan. Orang itu tidak lagi sepenuhnya hidup. Kabar kematian baru datang.
Kali ini seorang pemuda yang baru menerima bantuan usaha. Sehat sebelumnya, mendadak roboh saat bekerja. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Seperti lampu yang dipadamkan dari jarak jauh. Di hari pemakaman, Haji Mardun berdiri paling depan. Wajahnya teduh, suaranya bergetar ketika membaca doa. Namun matahari kembali menunjukkan kejujurannya. Di antara bayangan para pelayat, satu kekosongan menganga jelas di tanah merah. Beberapa orang mulai berani mengaitkan satu hal dengan yang lainnya. Seperti menyusun pecahan kaca yang tajam, kebenaran perlahan membentuk gambaran yang menyakitkan. Haji Mardun telah mati sejak lama. Bukan mati secara tiba-tiba, melainkan digantikan sedikit demi sedikit. Seperti rumah yang kayunya lapuk satu persatu hingga suatu hari yang tersisa hanya tampilan luar. Di dalamnya, sesuatu yang lain telah menetap. Ruang bawah tanah kini lebih aktif, bau amis makin kuat. Tanah di karung-karung mengeras seperti baru menerima beban. Kendi-kendi seolah berdenyut mengikuti irama yang tidak terdengar telinga manusia. Nyai Salamah mulai sering menangis tanpa air mata. Wajahnya tetap muda, tetapi sorot matanya retak. Ia tahu wadah itu hampir penuh. Jika tidak segera diturunkan, semuanya akan tumpah. Haji Mardun masih berjalan, masih berbicara, masih memberi. Namun seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu, cahaya itu kini berasal dari sesuatu yang bukan lagi manusia. Dan desa Karangjati tanpa sadar sedang berbincang dengan sosok yang tidak lagi memiliki tempat di dunia orang hidup. Di desa Karangjati, anak yatim sering dianggap titipan langit. Mereka diperlakukan lembut, diberi belas kasih, lalu dibiarkan tumbuh mengikuti arus. Tidak ada yang menduga bahwa dari kelompok itulah sebuah pilihan paling kelam akan jatuh. Seperti daun kering yang terlepas bukan karena angin, melainkan karena sengaja dipatahkan. Haji Mardun mulai sering terlihat bersama seorang bocah bernama Jaya. Usianya sekitar 10 tahun, tubuhnya kecil, matanya besar dan terlalu serius untuk anak seusianya. Ayah ibunya meninggal berurutan, seperti lilin yang padam karena satu tiupan panjang. Sejak itu, Jaya tinggal di rumah besar itu, disebut sebagai anak angkat, diperlakukan dengan kebaikan yang berlebihan. Pakaian baru, makanan cukup, kamar sendiri. Namun kebaikan tersebut terasa seperti kandang berlapis emas, indah dari luar, menutup jalan keluar dari dalam. Jaya jarang bermain. Ia lebih sering duduk memandangi lantai, seolah di bawah ubin terdapat dunia lain yang bisa ia dengar. Kadang bibirnya bergerak, berbicara tanpa suara. Kadang matanya menatap sudut ruangan dengan wajah pucat, seperti melihat tamu yang tidak diundang. Nyai Salamah memperhatikannya dengan tatapan campur aduk. Ada rasa iba, ada pula ketakutan. Ia tahu peran bocah itu bukan sekedar pengganti keluarga. Suatu malam, Jaya menjerit dari kamarnya. Teriakan itu pendek, tercekik, seperti suara yang ditelan sebelum sempat keluar sepenuhnya. Ketika pintu dibuka, anak itu duduk memeluk lutut, keringat membasahi dahi. "Mereka bilang aku gantinya," ucapnya lirih. Tidak ada yang bertanya siapa mereka. Semua orang yang berada di ruangan itu tahu jawabannya, meski tidak ingin mengakuinya. Sejak malam itu, tubuh Jaya sering demam tanpa sebab. Suhunya naik setiap malam Jumat, lalu turun menjelang pagi. Seperti gelombang laut yang patuh pada bulan, tubuhnya merespons jadwal yang tidak dimengerti. Raka pernah melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Saat melewati dapur, ia melihat Jaya berdiri di atas lantai yang menutupi ruang bawah. Bocah itu memejamkan mata, tangannya terulur, seolah sedang menahan pintu yang didorong dari bawah. Lantai bergetar halus. Jaya menangis tanpa suara. Air mata jatuh, tetapi wajahnya kaku, seperti anak patung yang dipaksa memikul beban orang dewasa. "Berat," katanya pelan. Satu kata, namun cukup untuk menggambarkan segalanya. Haji Mardun semakin jarang terlihat di luar. Jika muncul, langkahnya makin ringan, seperti tidak sepenuhnya menjejak tanah. Sorot matanya kosong, tetapi tubuhnya tampak lebih segar.
seperti seseorang yang telah menemukan pengganti sebelum kelelahan merenggut segalanya. Kebenaran pahit mulai tersusun. Pesugihan itu membutuhkan penerus, bukan sembarang manusia, melainkan jiwa yang masih bersih, lentur, mudah dibentuk. Anak yatim adalah wadah sempurna, seperti tanah gembur yang siap ditanami apa saja. Nyai Salamah tidak kuat lagi. Suatu sore, ia memeluk Jaya erat. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, wajah mudanya retak oleh ekspresi manusiawi. "Kamu jangan dengar suara apapun," bisiknya. "Tutup telingamu, tutup hatimu." Namun bagaimana mungkin seorang anak menutup sesuatu yang telah bersarang di dalam tubuhnya? Malam berikutnya, bau tanah basah memenuhi rumah. Dari bawah lantai terdengar suara berat, seperti sesuatu sedang dipindahkan. Kendi-kendi bergetar, karung-karung tanah seolah diseret perlahan. Jaya terbangun dan berjalan dalam keadaan setengah sadar. Kakinya melangkah sendiri menuju dapur. Setiap pijakan terdengar seperti hitungan mundur. Raka mencoba menghentikannya, tetapi tubuh bocah itu terasa dingin, kaku, seperti memegang batang besi yang lama terendam air. "Kalau aku tidak mau," ucap Jaya tiba-tiba, suaranya bukan miliknya sendiri. "Desa ini yang menggantikan." Kalimat itu seperti palu menghantam kepala Raka. Ia paham, perjanjian tersebut tidak mengenal belas kasih. Jika satu wadah menolak, banyak wadah lain akan dipaksa terbuka. Haji Mardun berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya tanpa emosi. Di wajahnya tidak ada ragu, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan orang yang tahu urusan kotor akan segera diserahkan pada tangan lain. Seperti pedagang yang akhirnya menemukan pembeli terakhir. Nyai Salamah jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, tanda-tanda usia muncul cepat di wajahnya, seolah waktu menagih semua yang tertahan selama ini. Jaya berdiri tepat di atas pusat rumah, di atas rahasia yang berdenyut. Pilihan telah dibuat, entah oleh manusia atau oleh sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Dan malam pun menutup mata, membiarkan takdir berjalan tanpa saksi yang cukup berani menghentikannya. Masjid Al-Ikhlas berdiri megah di ujung desa Karangjati, seperti mahkota yang diletakkan terlalu rapi di kepala tanah yang retak. Dindingnya putih bersih, kubahnya mengilap, lantainya dingin memantulkan cahaya. Setiap orang yang datang merasakan keteduhan, seolah tempat itu memang diciptakan untuk menenangkan hati yang lelah. Tidak banyak yang tahu, bangunan tersebut berdiri di atas tanah wakaf milik Haji Mardun. Awalnya, masjid lama hanya bangunan kayu sederhana, atap bocor, tiang miring, lantai berderit jika diinjak. Lalu datanglah sumbangan besar. Renovasi dilakukan total, semua diganti baru, lebih kokoh, lebih indah, lebih pantas. Namun, seperti kain yang terlalu tebal, keindahan sering dipakai untuk menutup sesuatu. Saat penggalian pondasi tambahan dilakukan, seorang pekerja menemukan lubang bundar di bawah lantai lama. Diameternya tidak besar, tetapi cukup dalam. Dari dalamnya keluar bau lembab bercampur amis, seperti ruang tertutup yang lama tidak dibuka. Mandor hendak menutup kembali lubang itu, tetapi Haji Mardun melarang. "Biarkan," katanya tenang. "Tidak perlu diganggu." Sumur tua itu akhirnya dibiarkan berada tepat di bawah ruang utama masjid, ditutup rapat oleh beton, seolah dikubur di bawah lapisan doa. Sejak masjid baru berdiri, keanehan mulai terasa. Azan terdengar sedikit bergema ke bawah, bukan keluar. Air wudhu terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa jamaah mengaku mendengar bisikan pelan saat sujud, seperti suara orang berdoa bersamaan dari arah yang salah. Raka suatu malam bermimpi berdiri di dalam masjid sendirian. Lantai marmer berubah menjadi tanah basah. Dari tengah ruangan muncul lingkaran hitam, perlahan membuka seperti mata yang baru bangun. Dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat, menggapai udara, lalu menghilang kembali. Ia terbangun dengan dada berdebar, menyadari satu hal penting. Masjid itu bukan dibangun untuk mengangkat doa.
Ia berdiri sebagai penutup. Sumur tua tersebut bukan sekedar lubang air. Ia adalah mulut bumi, gerbang lama yang dulu digunakan sebagai awal perjanjian. Tempat pertama kali tanah menerima sesuatu yang seharusnya tidak diberikan. Doa-doa yang dipanjatkan di atasnya tidak melayang ke langit, melainkan menekan ke bawah, seperti beban tambahan yang menjaga agar sesuatu tetap terkunci. Nyai Salama semakin lemah, tubuhnya sering menggigil meski udara hangat. Setiap kali azan berkumandang dari masjid itu, ia menutup telinga, wajahnya pucat. Getarannya makin kuat, bisiknya suatu malam, seperti tutup yang hampir terlepas. Jaya mulai menggambar lingkaran hitam berulang kali. Di setiap gambar, ada masjid kecil di tengahnya, dikelilingi garis-garis menyerupai tangan. Anak itu tidak pernah menjelaskan, hanya menatap hasil coretan dengan mata kosong. Suatu Jumat, hujan turun deras. Air mengalir ke halaman masjid, meresap ke tanah, lalu menghilang terlalu cepat. Seolah bumi di bawahnya menelan apapun yang diberikan. Di malam hari, bau tanah kuburan tercium kuat di ruang sholat. Beberapa jamaah jatuh pingsan, yang lain merasa pusing, mual, seperti berada di ruang tertutup terlalu lama. Haji Mardun berdiri di mimbar, suaranya mengalun lembut. Kata-katanya menenangkan, seperti kain yang disampirkan untuk menutup luka terbuka. Namun di bawah lantai, sesuatu bergerak. Retakan halus muncul di sudut marmer. Tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk menunjukkan tekanan dari bawah, seperti telur yang hampir menetas. Raka akhirnya mengerti skala perjanjian itu. Rumah besar adalah pusat, Nyai Salamah adalah wadah, Jaya adalah penerus, masjid adalah penutup, dan desa Karangjati adalah ladang. Jika satu bagian runtuh, semuanya akan terbuka. Jika penutup terlepas, apapun yang ditahan akan keluar tanpa sisa. Malam itu, suara dari bawah tanah terdengar jelas untuk pertama kali. Bukan jeritan, bukan tawa, melainkan desahan panjang, seperti makhluk tua yang akhirnya bisa bernapas. Masjid berdiri diam, namun bumi di bawahnya mulai terjaga. Ketika sesuatu telah terlalu lama bersembunyi, keberadaannya mulai terasa bahkan sebelum terlihat. Seperti bau asap yang menandakan api di balik dinding, desa Karangjati akhirnya menyadari bahwa ketenangan mereka hanyalah lapisan tipis yang menutup kebakaran besar. Ustadz Hamdan datang tanpa diundang. Ia bukan orang sembarangan, melainkan sosok yang dikenal pernah membongkar perkara serupa di desa lain. Rambutnya telah memutih, sorot matanya tajam seperti pisau yang jarang dipakai tetapi selalu siap memotong. Begitu menginjakkan kaki di Karangjati, ia langsung berhenti. "Tanah ini berat," ucapnya. Seperti ladang yang disiram bukan oleh hujan, melainkan oleh air mata. Malam Jumat dipilih sebagai waktu pemutusan. Seluruh warga dikumpulkan di masjid. Lampu dimatikan sebagian, lilin dinyalakan. Bacaan ayat dimulai dengan nada tegas, berbeda dari lantunan yang biasa mereka dengar. Raka berdiri di barisan belakang bersama Jaya. Bocah itu tampak pucat, tetapi matanya terbuka lebar, seperti orang yang terjaga di tengah mimpi buruk. Ustadz Hamdan melangkah ke tengah ruangan. Tangannya terangkat, suaranya menggema, menghantam dinding dan lantai. Bacaan itu seperti palu yang menghantam kunci berkarat. Udara berubah berat, nafas terasa pendek. Beberapa warga mulai gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuh mereka seolah ditarik oleh dua arah yang berlawanan. Dari bawah lantai, suara desahan terdengar lebih jelas. Retakan kecil di marmer mulai memanjang, seperti garis di cangkang telur. Haji Mardun berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tenang, hampir pasrah. Tidak ada perlawanan, tidak ada usaha menghentikan ritual. Seolah ia tahu hasil akhirnya sejak awal. Ketika bacaan mencapai puncak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Satu persatu warga terjatuh terduduk, bukan karena pingsan,
melainkan karena kepala mereka dipenuhi gambaran aneh. Setiap orang melihat dirinya sendiri menerima bantuan, mengucap syukur, lalu menandatangani sesuatu dengan darah tanpa sadar. Tangan mereka gemetar, nafas tersengal. Ustadz Hamdan berhenti membaca. Wajahnya berubah pucat. Sudah terlambat, gumamnya. Ia baru menyadari kebenaran paling kejam. Perjanjian itu tidak hanya terikat pada Haji Mardun, ia melekat pada seluruh desa, tertanam melalui sedekah, doa, serta rasa terima kasih yang tak pernah dipertanyakan. Seperti jaring laba-laba, setiap benang kecil tampak rapuh, tetapi juga ditarik bersamaan, mustahil diputus. Nyai Salamah menjerit dari arah rumah besar, suaranya menggema hingga ke masjid. Tubuhnya akhirnya roboh, wadah itu retak. Dari kejauhan terdengar suara pecahan, seperti kendi jatuh menghantam batu. Jaya berteriak, menutup telinga, lalu jatuh berlutut. Dari lantai di bawahnya, suara kini berubah menjadi tawa rendah, panjang, puas. Retakan di marmer melebar, bau tanah kuburan menyembur kuat. Lilin-lilin padam satu persatu, seperti bintang yang dipadamkan tangan raksasa. Ustadz Hamdan mencoba melanjutkan bacaan, tetapi suaranya tenggelam. Setiap kata seolah diserap ke bawah, seperti air dituangkan ke pasir kering. Haji Mardun melangkah maju. Ini bukan milikku lagi. Sudah lama bukan. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Tanah bergetar. Suara desahan berubah menjadi denyut, teratur seperti jantung besar yang mulai berdetak kembali. Warga menangis, ada yang memohon, ada yang pingsan, namun tidak ada yang bisa benar-benar keluar dari ruangan itu. Pintu masjid terasa berat, seperti tertahan dari sisi lain. Akhirnya Ustadz Hamdan menurunkan tangan, wajahnya basah. Yang bisa dilakukan sekarang hanya menunggu. Menunggu siapa yang akan diambil berikutnya. Ritual pemutusan gagal. Malam itu, hujan turun deras. Air tidak lagi meresap, melainkan menggenang di halaman masjid, berwarna coklat pekat. Seperti cermin yang memantulkan wajah desa Karangjati apa adanya. Perjanjian tetap hidup. Bukan karena dijaga satu orang, melainkan karena dipelihara bersama. Dan di bawah rumah ibadah, sesuatu telah sepenuhnya terbangun, menunggu bab terakhir dibuka. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada daun jatuh. Desa Karangjati terbangun seperti orang yang lupa caranya bernafas. Sadar, tetapi kosong. Hujan semalam meninggalkan lumpur tipis di jalan, mengkilap seperti kulit ular yang baru berganti. Masjid masih berdiri, rumah besar masih utuh. Tidak ada reruntuhan, tidak ada ledakan. Namun sesuatu telah berubah, seperti udara yang kehilangan rasa. Haji Mardun menghilang. Pintu rumahnya terbuka. Tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Kamar tidur rapi, tempat tidur dingin, sorban terlipat di atas kursi. Seolah pemiliknya pergi tanpa membawa tubuhnya sendiri. Nyai Salamah ditemukan duduk di beranda belakang. Rambutnya memutih sepenuhnya. Kulitnya keriput, kering, rapuh. Usia yang ditahan bertahun-tahun akhirnya jatuh sekaligus, seperti bendungan runtuh diterjang arus. Ia tidak menangis, tidak berbicara. Matanya menatap tanah dengan tatapan orang yang telah melihat terlalu banyak. Jaya tidak pernah ditemukan. Tidak di rumah, tidak di masjid, tidak di desa manapun. Yang tersisa hanyalah gambar lingkaran hitam di lantai dapur, tepat di atas pusat rumah. Lingkaran itu tidak bisa dibersihkan. Air, sabun, bahkan semen baru hanya membuatnya semakin jelas. Seperti bekas luka yang menolak sembuh. Beberapa hari berlalu, desa tetap hidup. Sawah tumbuh subur, dagangan laris, rezeki mengalir lancar. Tidak ada lagi kematian mendadak. Tidak ada mimpi buruk massal.
Tidak ada bau tanah kuburan. Seolah semua kegelapan memilih pergi bersama satu nama. Namun ketenangan itu terasa ganjil, terlalu rapi. Seperti rumah yang dibersihkan tergesa-gesa setelah sesuatu yang buruk terjadi di dalamnya. Raka merasakannya pertama kali. Ia bermimpi melihat papan kayu besar bertuliskan satu nama, Haji Mardun. Ketika papan itu lapuk dan jatuh, tanah di bawahnya tidak menutup, melainkan terbuka, menampakkan ratusan tangan yang saling menyambut. Ia terbangun dengan satu pemahaman yang menusuk. Haji Mardun bukan orang. Ia adalah peran. Beberapa minggu kemudian, warga mulai mengadakan doa bersama tanpa diminta. Sedekah kembali dikumpulkan. Bantuan dibagikan. Semua dilakukan dengan niat baik. Tulus, tanpa paksaan. Dan di hari yang sama, di desa tetangga, seorang buruh jatuh dari atap tanpa sebab jelas. Tidak ada yang mengaitkan dua peristiwa itu. Waktu berjalan. Tahun berganti. Karangjati dikenal sebagai desa makmur. Banyak orang ingin pindah. Tanah naik harga. Usaha berkembang. Nama Haji Mardun perlahan hanya menjadi cerita lama. Dongeng yang diceritakan sambil lalu. Namun setiap tahun selalu ada satu orang yang hilang. Bukan warga tetap, bukan orang penting. Biasanya pendatang. Biasanya sendirian. Tidak ada laporan. Tidak ada pencarian panjang. Seperti tetesan air yang jatuh ke laut, lenyap tanpa bekas. Masjid tetap ramai. Doa tetap dilantunkan. Sedekah terus mengalir. Tanpa disadari, warga kini melakukan semuanya sendiri. Tanpa satu pemimpin, tanpa satu wajah. Perjanjian tidak lagi membutuhkan nama. Ia telah menyebar, mengalir, menjadi kebiasaan. Seperti api yang awalnya kecil lalu berpindah dari satu obor ke obor lain, hingga akhirnya tidak ada yang tahu siapa menyalakan pertama kali. Raka suatu sore berdiri di tengah desa, memandang rumah-rumah yang tertata rapi. Ia menyadari kebenaran paling sunyi dari semuanya. Pesugihan itu tidak diwariskan melalui ritual. Ia diteruskan lewat pembiaran. Lewat rasa syukur yang tidak pernah bertanya harga. Lewat doa yang tidak peduli kemana arah jatuhnya. Haji Mardun telah selesai. Namun Karangjati baru saja mulai. Dan di bawah tanah, jauh dari cahaya, sesuatu berdenyut pelan. Puas. Menunggu desa berikutnya menyebut namanya dengan cara berbeda. Cerita ini berakhir. Perjanjiannya tidak. Karena selama manusia masih ingin menerima tanpa kehilangan, Haji Mardun akan selalu hidup. Tanpa perlu wajah, tanpa perlu tubuh, tanpa perlu dikenang. Jika kamu berpikir kisah ini berakhir saat Haji Mardun menghilang, kamu salah. Karena sebenarnya, pesugihan itu tidak pernah membutuhkan satu orang. Dan setelah mendengar cerita ini, pertanyaannya hanya satu. Apakah desa itu benar-benar fiksi? Atau sedang terjadi di tempat yang lebih dekat dari yang kamu kira?